Perkenalkan, nama saya Mary Vega Simarmata. Saya dari kelompok 2 dengan NIM 3312418023. Di sini saya akan membahas mengenai definisi implementasi kebijakan publik. Yang dimaksud dengan implementasi kebijakan publik adalah tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang cukup luas, yakni alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya telah diorganisasikan secara bersama-sama. Tujuannya itu untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut para ahli, Van Meter dan Van Hort dalam Budi Winarno mendefinisikan implementasi publik yakni tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang tertentu, maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Perkenalkan, nama saya William dari kelompok 2 dengan NIM 3312418035. Langsung aja, di sini saya akan menjelaskan pendekatan-pendekatan yang ada dalam implementasi kebijakan publik. Menurut Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik, pendekatan yang ada dalam implementasi kebijakan publik itu ada dua. Yang pertama itu pendekatan top down dan yang kedua pendekatan bottom up. Yang pertama pendekatan top down atau yang lebih kita kenal dengan command and control dilaksanakan dengan cara tersentralisasi, artinya dimulai dari aktor dan keputusan-keputusan yang diambil di tingkat pusat. Pendekatan top down sendiri pada dasarnya bertolak belakang dengan perspektif yang menyatakan bahwa kebijakan atau keputusan-keputusan politik itu harus dilaksanakan oleh birokrat-birokrat yang ada pada level bawah atau street level birokrat. Sedangkan yang kedua pendekatan bottom up. Pada dasarnya pendekatan bottom up ini terfokus pada inisiasi atau argumentasi-argumentasi warga masyarakat, sehingga pada pengaplikasiannya implementasi kebijakan ini selalu melibatkan masyarakat secara partisipatif. Karena menurut pendekatan ini argumentasi-argumentasi tersebut merupakan problematika-problematika yang hanya dapat diselesaikan oleh warga masyarakat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ari Nugroho dari kelompok 2 dengan NIM 3312418031. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur implementasi kebijakan. Unsur implementasi kebijakan tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan, dan kelompok sasaran. Untuk yang pertama adalah unsur pelaksana. Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasi, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan, serta penilaian. Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan disebut birokrasi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ripley dan Franklin. Dengan begitu, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik, di mana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan. Yang kedua adalah adanya program yang dilaksanakan. Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan real yang dilakukan dengan program, kegiatan, atau proyek. Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam suatu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budget. Yang terakhir adalah kelompok sasaran atau target group. Target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rima Rizkyani Pratiwi, NIM 3312418019. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan kebijakan publik. Yang pertama, agenda setting. Nah, agenda setting sendiri merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan dan menetapkan kebijakan publik dalam suatu masyarakat. Nah, penyusunan agenda sendiri merupakan suatu proses penting untuk memaknai apa yang sebetulnya menjadi prioritas utama kebutuhan masyarakat. Kedua adalah formulasi kebijakan. Pokok permasalahan yang sudah ditentukan dan diolah kemudian dibahas dalam forum khusus untuk menentukan kebijakan yang berlangsung dalam suatu daerah atau negara. Tahap yang ketiga adalah adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan ini memiliki tujuan secara legitimasi untuk memberikan kekuasaan atau otoritas kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik. Tahap yang keempat adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini adalah suatu langkah pemerintah dalam menetapkan sekaligus langkah uji coba pemerintah dalam penetapan kebijakan publik yang berlaku dalam masyarakat secara luas. Tahap terakhir dalam kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan. Nah, evaluasi kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah yang dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada substansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan publik itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Yudha Wiradharma, NIM 3312418021. Kali ini saya akan membahas tahap implementasi kebijakan publik yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap interpretasi, yang kedua tahap pengorganisasian, dan yang terakhir adalah tahap aplikasi. Ya, tahap interpretasi sendiri memiliki arti yaitu tahap penjabaran dan penerjemahan kebijakan yang masih sifatnya berbentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan yang sifatnya teknis dan operasional. Hasil interpretasi biasanya berbentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Yang kedua adalah tahap perorganisasian yang memiliki artian tahap pengaturan dan penetapan beberapa komponen pelaksanaan kebijakan yang diantaranya ada lembaga pelaksana kebijakan, anggaran yang diperlukan, sarana dan prasarana, penetapan tata kerja, penetapan manajemen kebijakan. Dan yang terakhir adalah tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok target atau sasaran kebijakan. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Febriana Oliandra, NIM 3312418033. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Sebelum kita membahas terlalu dalam tentang faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan itu sendiri, perlu kita ketahui bahwa dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri adalah pekerjaan yang sangat rumit dan kompleks, tidak seperti yang ada dalam bayangan kita. Nah, diperlukan orang-orang yang bertanggung jawab, berkompeten, dan mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Nah, para pembuat kebijakan tersebut pun harus mempertimbangkan baik dan buruknya kebijakan tersebut jika diterapkan kepada masyarakat umum. Nah, di sini kita akan membahas faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pembuatan kebijakan untuk mengantisipasi serta mewaspadai kesalahan yang sering terjadi dalam proses pembuatan kebijakan. Pertama adalah adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Seringkali pembuat kebijakan dituntut untuk membuat kebijakan karena adanya tekanan-tekanan dari luar. Walaupun begitu, sebagai pembuat kebijakan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasional. Tetapi, proses dan prosedur pembuat
kebijakan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut berpengaruh besar terhadap proses pembuat kebijakannya. Kedua adalah adanya pengaruh kebiasaan lama. Biasanya, kebiasaan ini bersifat turun-temurun atau diwarisi oleh pembuat kebijakan oleh para pendahulunya. Walaupun kebijakan yang sudah ada itu telah dikritik sebagai hal yang salah dan perlu diubah, para pembuat kebijakan itu nantinya akan melebih-lebihkan kebijakan yang telah ada dan akan terus diikutinya. Mereka juga berpandangan bahwa kebijakan yang lama itu sangat memuaskan jika diterapkan di masyarakat. Selanjutnya adalah faktor pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Seringkali, faktor sifat-sifat pribadi pembuat kebijakan berperan besar sekali dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Nah, selanjutnya adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dari para pembuat kebijakan juga berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan. Tetapi terkadang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat memuaskan mereka. Seringkali juga pembuatan keputusan atau kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada di luar bidang pemerintahan. Yang terakhir adalah adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan terdahulu berpengaruh ke dalam pembuat keputusan itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Istiana Hawaii Lestari, NIM 33124180025. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa presentasi dari teman-teman saya mengenai implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan tersebut ditetapkan dan disetujui. Implementasi ini sendiri terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Jadi, setelah kebijakan tersebut dirumuskan dan ditetapkan, maka tahapan implementasi ini akan masuk dan akan memberikan dampak atau tujuan, yang mana nantinya dampak dan tujuan tersebut akan dievaluasi dari dalam kebijakan publik. Nah, implementasi dari kebijakan publik ini sendiri memiliki logika top down, yang maksudnya adalah menurunkan alternatif-alternatif yang masih bersifat abstrak atau bersifat makro menuju alternatif-alternatif yang bersifat lebih mikro atau bersifat konkret. Dalam proses implikasinya sendiri, kebijakan merupakan tindakan yang sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan, dan aplikasinya. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik. Seperti yang kita ketahui bahwa aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber dayanya diorganisasikan secara bersama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang diinginkan. Tahapan dari implementasi ini akan terjadi jika undang-undang atau program tersebut telah disahkan dan ditetapkan, serta adanya biaya untuk membiayai terlaksananya implementasi kebijakan tersebut. Jadi, implementasi ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, yang artinya implementasi ini menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan yang dapat memberikan tujuan dan dampak terhadap kebijakan yang telah dihasilkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada banyak salah, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.